Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dulur, saat ini saya sedang di sebuah kebun kecil di Kabupaten Wonogiri. Kalau dulur-dulur ingat Wonogiri, pasti ingatan pertamanya adalah bakso, mie ayam, atau jamu air mancur. Ya, itu barangkali adalah produk-produk tradisional khas Wonogiri yang sudah dikenal luas bukan hanya di Indonesia, bahkan di dunia internasional. Tapi sesungguhnya Wonogiri itu menyimpan begitu banyak kisah sejarah dari perjalanan bangsa ini, juga perjalanan peradaban di Nusantara ini. Konon kata Wonogiri ditasbihkan sebagai nama kabupaten ini atau nama kota ini. Awalnya bermula dari salah satu pengembaraan Sunan Giri ketika sampai di sebuah bukit di daerah Wonogiri. Dan di puncak bukit itu beliau bersabda bahwa kelak jika daerah ini menjadi makmur dan ramai, maka daerah ini berilah nama Wonogiri. Dan tempat di mana Sunan Giri bersabda itu sekarang diberi nama Gunung Giri untuk menghormati Sunan Giri yang telah memberi nama daerah ini dengan nama Wonogiri. Dan di tempat itu juga ada petilasan yang ditinggalkan oleh Sunan Giri, dan hingga hari ini banyak diziarahi oleh masyarakat bukan hanya dari Wonogiri tapi juga di sekitar Wonogiri. Wonogiri, Wono artinya adalah hutan, Giri artinya gunung, dan nama itu cocok dengan kondisi geografis daerah ini yang penuh dengan hutan dan gunung. Dalam sejarahnya, Wonogiri pernah menjadi tempat pelarian, persembunyian, sekaligus tempat mengumpulkan kekuatan. Airlangga pasca Medang Watanmas dihancurkan oleh Urawari dan Sriwijaya bersama pengikut setianya Narotama yang kelak diangkat menjadi patih. Airlangga mengumpulkan energi, kekuatan di antara bukit-bukit, gunung-gunung, dan hutan-hutan yang ada di Wonogiri. Panembahan Senopati yang sangat masyhur sebagai raja pertama Mataram Islam konon mendapatkan wahyu keprabuannya di sebuah tempat di desa Dlepih yang bernama Kahyangan. Di tempat itulah Panembahan Senopati melakukan tirakat untuk mencapai cita-citanya di bawah bimbingan Patih Mandaraka atau yang sering disebut sebagai Ki Jurumartani. Ketika Panembahan Senopati tengah manekung di atas batu gilang, konon disaksikan oleh banyak kaula, Panembahan Senopati mendapatkan wahyu keprabun. Kemudian yang paling masyhur dan konon menjadi cikal bakal lahirnya Mangkunegara, Wonogiri pernah menjadi basis bagi perlawanan Raden Mas Said atau yang lebih terkenal dengan Pangeran Sambernyowo dalam melakukan perlawanan terhadap Pakubuanan dan perlawanan terhadap Kompeni Belanda. Basis perlawanan Raden Mas Said atau Pangeran Sambernyowo ada di Selogiri, Wonogiri.
dengan taktik gerilyanya dan didukung oleh kondisi geografis Wonogiri yang berhutan dan bergunung, Pangeran Sambernyowo berhasil merepotkan Pakubuwono II sekaligus merepotkan company, dan pada akhirnya Pakubuwono II dan company mau tidak mau harus mengakomodir kepentingan politik Raden Mas Said, sehingga akhirnya dia diangkat menjadi Mangkunegoro pertama. Dan yang tidak kalah bersejarah adalah perjalanan gerilya dari Jenderal Besar Sudirman. Dalam perjalanan gerilyanya melintasi pegunungan selatan, Wonogiri memberi andil yang sangat besar, sehingga Jenderal Sudirman mendapatkan momentum ketokohannya, mendapatkan momentum perlawanannya dari mulai pegunungan Kidul di Yogyakarta hingga sampai jauh ke Jawa Timur. Dulur, sekali-sekali sempatkan untuk datang ke kota kecil yang penuh sejarah, Wonogiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.